Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan pelajaran biologi di kelas 12. Kali ini Ibu akan menjelaskan materinya adalah materi genetik atau substansi genetik. Nah, kita tahu bahwa materi genetik itu adanya adalah di inti sel. Nah, di inti sel itu ada DNA yang nantinya DNA itu akan dikemas atau dipadatkan menjadi kromosom. Nah, kita akan bahas dulu mengenai kromosomnya. Oke ya. Nah, kita tahu tadi bahwa kromosom itu merupakan padatan atau hasil pemintalan dari DNA. Nah, bagaimana tahapannya? Nah, tahapannya adalah DNA. Nih DNA, kemudian ada protein histon yang seperti manik-manik ini, kemudian ada protein non-histon, itu biasanya berfungsi sebagai lem. Karena apa? Karena DNA yang berupa benang-benang ini, nanti dia akan diikatkan pada manik-manik ini atau protein histon ini, kemudian supaya tidak lepas, maka harus ada protein non-histon atau lemnya itu. Nah, kamu lihat seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini disebutnya adalah selenoid. Ya, nah kemudian akan terbentuk banyak selenoid. Nah, selenoidnya itu akan ditata lagi. Ya, dia akan membentuk kromatin seperti ini. Kemudian kromatin ini nanti dia akan membentuk kromatid. Ya, sudah seperti ini, seperti tambang. Nah, kemudian baru dia dibentuk menjadi seperti ini. Ya, menjadi kromosom. Jadi, tahapannya sekali lagi ya diulang ya. DNA protein histon dan non-histon membentuk selenoid, selenoid membentuk kromatin, kromatin nanti membentuk kromatid, baru membentuk kromosom yang dia bentuknya seperti huruf X. Nah, kita akan bahas struktur kromosomnya. Nah, di sini struktur kromosomnya. Yang pertama itu ada namanya kromatid. Ya, tadi menjadi bagian dari tahapan pembentukan kromosom. Itu merupakan lengan kromosomnya. Jadi kamu perhatikan di sini, nih ada lengan. Nah, ini disebutnya kromatid. Kemudian kromonema dan kromomer itu sama. Jadi kromonema itu sebenarnya adalah istilah untuk tahap awal pembentukan kromatid atau lengan. Nah, kemudian di dalam lengan itu ada manik-manik tadi yang berisi DNA tadi. Nah, itu disebut dengan kromomer. Kemudian ada istilah sentromer. Nah, ini yang diberi warna, kalau ini yang di tengah sini ya. Nah, ini adalah bagian dari kromosom yang tidak ada materi genetiknya. Jadi nanti dia akan membagi lengan kromosom atau kromatid kromosom itu menjadi dua lengan atau satu lengan, tergantung dia nanti letaknya di mana. Kemudian ada istilah satelit. Satelit itu adalah bagian kromosom yang berbentuk bulatan yang terletak di ujung kromatid. Ya, ini ada satelit. Tadi nih satelit. Jadi kayak di ujung gini kayak pentungan begitu ya. Kemudian ada telomer. Telomer itu adalah bagian di dalam satelit. Nah, yang itu merupakan bagian dari ujung DNA. Nah, ini adalah struktur kromosomnya. Tolong diingat ya. Selanjutnya adalah berdasarkan bentuk dan letak sentromer, maka terdapat 4 kromosom. Yang pertama adalah metasentrik. Nah, metasentrik itu adalah kromosom yang letak sentromernya berada di tengah-tengah sehingga membagi lengan kromosom menjadi dua yang sama panjang. Ini sentromer, letaknya di tengah-tengah sehingga lengan kromosom menjadi sama panjang. Kemudian submetasentrik merupakan kromosom yang letak sentromernya hanya mendekati daerah tengah, baru mendekati daerah tengah, sehingga lengan kromosomnya itu tidak sama panjang atau yang satu agak panjang, yang satu menjadi lebih pendek. Jadi tidak sama panjangnya, bedanya hanya sedikit saja. Kemudian yang ketiga adalah akrosentrik, merupakan kromosom yang letak sentromernya itu mendekati ujung, sehingga lengan kromosom itu satu sangat panjang, ya,
satu sangat panjang, kemudian satu sangat pendek. Kemudian yang terakhir adalah telosentrik, ya, merupakan kromosom yang letak sentromernya di ujung. Ya, di ujung. Nah, di sini, nah sehingga kromosom itu hanya memiliki satu lengan. Oke. Selanjutnya adalah jumlah kromosom. Masing-masing individu atau makhluk hidup ya, itu memiliki jumlah kromosom yang berbeda. Kalau manusia, jumlah kromosomnya itu ada 46. Misalkan nanti ada simpanse itu jumlahnya 48. Atau serangga yang suka ada di buah yang mateng itu jumlah kromosomnya ada lalat buah ya, itu jumlah kromosomnya 8. Nah, di sini kamu tidak perlu menghafalkan individu-individu dan jumlah kromosomnya, tetapi yang harus kamu pahami adalah cara penulisannya. Nah, di sini Ibu contohkan kromosom manusia. Nanti kalaupun ada soal yang untuk kamu disuruh untuk menuliskan bagaimana cara penulisan kromosomnya kamu harus paham. Perhatikan di sini ya. Jadi kromosom manusia itu jumlahnya 46 dari nomor 1 sampai 23. Nah, itu berarti ada 23 pasang atau 46 buah. Kalian perhatikan bahwa manusia itu ada laki-laki dan perempuan. Nah, yang berbeda adalah di nomor 23. 1 sampai 22, perhatikan antara laki-laki dan perempuan itu sama. Ya, di nomor 23 kalau yang laki-laki itu adalah XY. Ya, di perempuan itu yang 23 XX. Nah, ini adalah menandakan jenis kelamin. Sehingga karena di sini ada 22 pasang, cara penulisannya ya untuk yang laki-laki 22 pasang. Nah, kemudian ada istilah A, ada istilah X. Nah, 1 sampai 22 itu adalah autosom, yaitu kromosom yang mengatur sifat lain ya di dalam tubuh kita. Sementara kalau yang XY atau kromosom ini disebutnya adalah gonosom, ya itu adalah kromosom yang mengatur jenis kelamin. Oke, paham ya? Jadi kita harus dari nomor 21 dan 22 itu harus menuliskan tanda A, itu artinya autosom. Oke, kalau untuk yang laki-laki 22 AA karena ada 22 pasang dan XY. Atau mau dituliskan 44A plus XY. Yang wanita juga sama, tinggal diganti XY-nya menjadi XX, 44A plus XX atau 22A plus XX. Itu untuk menuliskan kromosom yang ada di dalam tubuh. Kita tahu bahwa laki-laki itu akan menghasilkan sperma, itu disebut dengan gamet. Kemudian wanita akan menghasilkan ovum. Nah, jumlah sperma atau ovum atau jumlah gamet itu adalah setengahnya dari jumlah kromosom tubuh. Jumlah kromosom tubuh itu diploid. Ya, diploidnya ada 46 buah atau 23 pasang. Nah, sehingga sperma atau ovumnya itu kan setengahnya. Berarti ada 23. Ingat, 23 saja, bukan pasang lagi ya. Nah, sehingga tinggal kamu tuliskan setengahnya aja. Berarti kalau sperma ada dua kemungkinan, karena ini harus dibagi dua ya. 22A plus X atau 22A plus Y. Kalau pada wanita itu hanya punya satu kemungkinan, yaitu 22A plus X ovumnya. Ya, sehingga yang satunya lagi juga ada 22A plus X, cuman nggak dituliskan. Oke, nah kita tahu bahwa sperma dan ovum ini nanti akan melakukan fertilisasi ya atau perkawinan. Jika ovum bertemu dengan sperma yang 22A plus X, kalau ini digabungkan kan totalnya jadi 44A plus XX. Maka jenis kelamin yang dikandung oleh seorang ibu ya janin yang dikandung oleh seorang ibu kan ingat bahwa sperma ketemu dengan ovum, ovum nanti akan membentuk zigot, zigot berkembang menjadi embrio, embrio akan berkembang menjadi janin.
ya, yang nanti siap dilahirkan, maka kalau spermanya 22A plus X ketemu dengan ovumnya 22A plus X menjadi 44A plus XX, maka jenis kelamin janin adalah perempuan. Kemudian kalau spermanya adalah 22A plus Y ketemu dengan ovumnya 22A plus X, maka janinnya atau embrionya 22AA plus XY. Maka jenis kelaminnya adalah laki-laki. Nah, sehingga yang menentukan janin atau anak yang dikandung seorang ibu itu bukan si ibunya, ya. Karena si ibunya cuma punya ovum 22A plus X. Sementara kalau laki-laki atau sperma punya dua kemungkinan. Ya, yang menentukan apakah anak itu laki-laki atau perempuan adalah si sperma atau si suaminya. Ya, paham ya? Oke. Kemudian kita lanjutkan, berdasarkan fungsinya kromosom terbagi menjadi dua. Nah, ini tadi ya, ada autosom dan ada gonosom. Autosom adalah kromosom yang berfungsi mengatur sel-sel dalam tubuh kita atau kromosom tubuh. Kemudian gonosom adalah kromosom yang mengatur jenis kelamin. Kemudian kita akan mencoba menjelaskan mengenai, kalau tadi Bu bilang ada contoh soal ya. Contoh soal tadi kromosomnya 46. Bagaimana kalau sekarang kromosomnya itu 26? Katak jantan dan betina berjumlah kromosomnya 26. Bagaimana cara menuliskan kromosomnya? Nah, ini sudah Ibu kasih. Nanti kalau di soal ya, jangan bingung ya. Jadi, kalau di sini katak jantan berarti pada sel tubuhnya, ya ingat 26 harus dikurangi 2 untuk yang gonosomnya. Berarti 24A plus XY atau 12AA plus XY. Spermanya tinggal dibagi 2. Ya, berarti 22A plus X atau 12A plus X atau 12A plus Y. Untuk yang betinanya, ya, sel tubuhnya 24A plus XX atau 12AA plus XX. Ovumnya setengahnya 12A plus X. Oke ya, semoga kalian paham. Nah, kita lanjutkan mengenai gen. Gen itu adanya di dalam kromosom. Nah, tadi dibilang bahwa di gen itu ada titik-titik atau manik-manik tadi ya. Nah, ini nanti dia akan mengatur sifat tertentu. Nah, gen adalah unit yang mengandung informasi genetik dan sebagai penentu sifat individu. Nah, supaya gampang maka ilmuwan ya gennya itu dilambangkan dengan huruf. Nah, di sini ya titik-titik tadi dilambangkan dengan huruf. Ada huruf besar, ada huruf kecil, nah itu nanti ada artinya. Nah, sekarang kita pahami dulu mengenai gen dulu ya. Nah, gen tadi unit penentu sifat, kemudian gen berfungsi dalam sintesis protein dan mengatur penentuan sifat makhluk hidup atau mengatur sifat makhluk hidup. Ya, jadi kalau inti sel berfungsi untuk mengatur kegiatan makhluk hidup. Nah, inti sel itu ada DNA. Nah, DNA nanti membentuk kromosom. Nah, di dalam kromosom itulah ada gen yang mengatur sifat makhluk hidup. Begitu ya. Kemudian, setiap gen ya, itu ada di dalam titik-titik tertentu atau di dalam tempat-tempat tertentu. Nah, itu disebut dengan lokus. Lokus adalah letak gen dalam kromosom. Nah, ini letaknya itu paten. Ya, tidak bisa bertukar. Nanti kalau dia bertukar-tukar, maka itu disebutnya sudah mutasi. Ingat, mutasi itu adalah perubahan. Ya, jadi letak awalnya dia harus paten seperti ini ya, tidak boleh berubah. Nah, kemudian tadi dikatakan bahwa setiap kromosom itu kan dia berpasangan. Kalau pada manusia tadi ada 46, berarti ada 23 pasang. Nah, berpasangan. Berarti gen-gennya juga berpasangan. Nah, di sini pasangannya. Ya, nanti kita akan bahas pasangan atau alel ini. Jadi alel adalah sepasang gen yang berada pada lokus yang bersesuaian. Ya, jadi kalau itu harus lurus seperti ini. A dengan A, B dengan B, C dengan C.
Seperti itu ya. Oke, sekarang kita bahas alelnya. Ya, alel atau pasangan gen itu ada homozigot dan heterozigot. Nah, homozigot itu adalah sepasang gen yang sifatnya sama. Jadi ada A besar berpasangan dengan A besar atau A kecil berpasangan dengan A kecil. Kalau A besar berpasangan dengan A besar maka disebut homozigot dominan, A kecil dengan A kecil disebut dengan homozigot resesif. Ingat, berarti Ibu akan bahas dulu. Oh, kenapa sih? Jadi kalau dia yang hurufnya besar itu disebut dengan gen dominan, kalau hurufnya kecil disebut dengan gen resesif. Jadi pasangan sesama dominan disebut dengan homozigot dominan, pasangan secara resesif itu adalah homozigot resesif. Nah, kemudian bertanya lagi, kenapa Bu ada A besar, ada A kecil, ada huruf besar, ada huruf kecil? Jadi dominan itu artinya dia lebih dominan atau menang. Misalkan rambut keriting. Seorang laki-laki berambut keriting menikah dengan seorang wanita berambut lurus. Maka kebanyakan anak-anaknya nanti akan berambut keriting. Artinya keriting mengalahkan yang lurus. Berarti keriting itu harus dilambangkan dengan huruf besar. Misalkan K besar. Kemudian rambut lurus dilambangkan dengan K kecil. Di situ ya, paham ya? Kemudian heterozigot adalah sepasang gen yang mempunyai sifat yang berlawanan. Jadi dia hurufnya antara A besar dan A kecil. Atau bisa pasangannya B besar dengan B kecil. Oke. Kemudian ada istilah genotip dan fenotip. Genotip itu adalah susunan pasangan gen pada makhluk hidup. Jadi huruf-huruf ini. Susunan huruf-huruf ini, oh misalkan dia urutannya A besar, kemudian B kecil, kemudian C besar, C kecil, seperti itu. Nah, itu disebut dengan genotip. Kemudian fenotip adalah ekspresi suatu genotip yang dipengaruhi oleh lingkungan. Tadi dikatakan keriting, ya, keriting homozigot dominan, berarti K besar, keriting heterozigot berarti K besar K kecil. Kemudian rambut lurus ya, K kecil K kecil. Oke. Nah, menyebutkan keriting, rambut lurus, nah itu adalah fenotip atau ekspresi gennya. Nah, contoh yang lain misalkan tinggi badan. T besar itu kan untuk tinggi ya, fenotipnya tinggi. T besar T kecil untuk tingginya sedang. Kemudian T kecil untuk yang pendek. Nah, jadi kalau kita menyebutkan tinggi, sedang, pendek itu namanya fenotip. Kemudian kalau kita menyebutkan T besar, T kecil atau T kecil itu adalah genotip. Oke. Oke, materi kita sampai pada gen. Tolong dipahami. Kalau belum paham, boleh kalian japri Ibu untuk menanyakan supaya kalian lebih paham. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.